Kita ngopi dulu, Bray. Biar nggak oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Anwarudin di channel YouTube Pedang Golok Nusantara. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, semoga sahabat-sahabat semua di rumah dan para pemirsa juga para fans berat Pedang Golok Nusantara, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat walaupun sampai dengan hari ini musibah yang terjadi di dunia akhir-akhir ini yang berkaitan dengan wabah yang begitu luar biasa efeknya. Semoga kita tetap semangat dan diberikan rezeki yang luas. Oke sahabat-sahabat, kembali lagi. Hari ini saya akan mengenalkan salah satu pusaka Nusantara, sahabat-sahabat. Pusaka ini berasal dari Kepulauan Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pusaka yang satu ini berasal dari Kerajaan Pejanggik yang ada di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kecamatan Prayah Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. Jadi kalau sahabat-sahabat belum pernah ke Lombok, mudah-mudahan kita diberikan rezeki untuk bisa pergi dan berjalan-jalan ke Kabupaten Lombok Tengah atau di Kepulauan Lombok, sahabat-sahabat. Karena konon di Kepulauan Lombok ini suasana alamnya yang begitu luar biasa dan alam yang keren lah. Baca. Tapi sahabat-sahabat, sebelum saya bercerita tentang pusaka yang berasal dari Kecamatan Prayah Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, kita ngopi dulu, Bray. Yeah. Biar nggak oleh. Kerajaan Pejanggik, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Berdirinya Kerajaan Pejanggik lebih disebabkan karena kerajaan Selaprang yang dianggap mampu mengayominya ternyata tidak mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan wilayah sekitar. Maka Kerajaan Pejanggik pun melepaskan diri dari Selaprang. Berbeda dengan Selaprang yang merupakan daerah pesisir, maka Pejanggik merupakan kerajaan yang berada di wilayah pedalaman. Kerajaan Pejanggik yang terletak di daerah pedalaman cenderung statis, akan tetapi kondisinya lebih tenang dan penuh dengan kewibawaan. Daerah kekuasaan Pejanggik meliputi pantai barat sampai pantai timur Pulau Lombok, dari Belongas hingga Tanjung Ringgit. Berdirinya Kerajaan Pejanggik bermula dan menyepinya Denek Mas Putra Pengendengan Segara Katon ke daerah Rambitan. Beliau didampingi oleh putranya Denek Mas Komala Sempopo yang kemudian menurunkan raja-raja Pejanggik. Dari keturunan Denek Mas Komala Dewa Sempopo inilah pada generasi kelima menurunkan Denek Mas Komala Sari, kemudian Denek Mas Undah Putih, dan generasi keenam dan dilanjutkan oleh Denek Mas Bekem Buta Intan Komala Sari pada generasi ketujuh. Kakak Denek Mas Bekem Buta Intan Komala Sari yang bernama Pemban Mas Aji Komala dilantik sebagai Raja Muda dan mewakili Goa di Sumbawa pada tanggal 30 November 1648 Masehi.
Sejak itulah tercatat bahwa kerajaan Pejanggik mengalami perkembangan yang semakin pesat setelah bertahtanya Pemban Mas Meraja Sakti. Beliau kawin dengan putri Raden Mas Pamekel atau Raja Selaprang bernama Putri Mas Sekar Kencana Mulia. Dewa Mas Pakel sebagai raja di Selaprang menyadari kekeliruannya selama ini yang terlalu banyak memperhatikan Sumbawa dan melupakan Pejanggik yang merupakan saudaranya. Selanjutnya, Raja Selaprang menyerahkan berbagai benda pusaka dalam ke Pejanggik yang merupakan pertanda bahwa Pejanggik menjadi penerus misi pemersatu di bumi Sasak. Hal ini membuat Raja Muda, Raja Maskerta Jagat yang merupakan pengganti selanjutnya di kerajaan Selaprang semakin tersinggung. Bergabungnya Arya Banjargetas membuat Pejanggik semakin kuat, tetapi hal ini justru menyebabkan semakin renggangnya hubungan antara Selaprang Pejanggik. Kerajaan Pejanggik pun mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil lainnya seperti Langko, Sokong, Bayan, Tempit, dan Pujut. Kerajaan lainnya dijadikan kedemungan dengan gelar kerajaan seperti Datu Langko, Datu Sokong, Datu Pujut, dan lain-lainnya. Sedangkan Raja Pejanggik sendiri memakai gelar yang sama dengan kerajaan Selaprang, yaitu Pemban. Semua itu juga merupakan hasil kepiawaian Arya Banjargetas dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam peperangan. Ia pun mendapat gelar yaitu Sureng Rana dan Dipati Pating Langa. Secara bertahap, strategi-strategi yang digunakan oleh Arya Banjargetas adalah sebagai berikut: melakukan konsolidasi ke dalam Pejanggik, mengisolir Selaprang dengan mendekati kerajaan-kerajaan keluarga Bayan, menggerogoti kerajaan Selaprang dengan menguasai wilayah seperti Kopang, Langko, Rarang, Suradadi, Mas Bagik, Dasan Lekong, Padamara, Pancor, Kelayu, Tanjung, Kalijaga, baru kemudian masuk ke Selaprang. Bila ditinjau dari segi kekuasaan, kerajaan Pejanggik sangat solid. Akan tetapi, langkah-langkah yang ditempuh oleh Arya Banjargetas dianggap merombak tatanan hubungan yang sudah merupakan budaya turun-temurun. Keruntuhan Pejanggik pada generasi ke-9 tahta dilanjutkan oleh Pemban Mas Komalakusuma. Nampaknya beliau lebih banyak berperan sebagai seorang ayah yang baik ketimbang seorang raja yang mampu membawa Pejanggik menjadi kerajaan yang maju. Oke, sahabat-sahabat, saya akan menunjukkan pusaka yang berasal dari Lombok Tengah ini. Konon pedang ini berasal dari kerajaan Pejanggik Lombok Tengah, dan handle-nya sahabat-sahabat ini terbuat dari tanduk kerbau, dan bentuknya ini adalah Garuda Mungkur sahabat-sahabat. Jadi Garuda Mungkur itu merupakan perpaduan antara burung dan naga sahabat-sahabat. Dan Garuda itu artinya burung, Mungkur itu artinya membelakangi. Jadi ya tentu filosofinya, jadi ini yang berkaitan dengan dunia atas sahabat-sahabat. Dan biasanya pusaka yang satu ini dipegang oleh bangsawan. Jadi tidak menutup kemungkinan ini adalah pegangan para bangsawan yang berasal dari kerajaan Pejanggik Lombok Tengah sahabat-sahabat. Jadi kalau kita lihat catatan-catatan yang menjelaskan tentang Garuda, jadi Garuda sendiri itu adalah hewan semacam burung yang menurut orang itu burung mitologis atau hewan mitologis seperti naga dan lain sebagainya sahabat-sahabat. Oke, kita lihat bilahnya. Ini menurut saya jenis
pakaian jenis sabet, sahabat-sahabat. Dan menurut saya ini khas dari Lombok itu, bilahnya agak melengkung, kemudian di ujung agak turun, sahabat-sahabat. Jadi agak mendengak, agak agak berdiri, kemudian pas di ujung ini turun. Dan saya lihat bilah-bilah Lombok kebanyakan seperti ini, sahabat-sahabat. Dan kalau kita lihat di beberapa pusaka Nusantara, bukan hanya Lombok yang menggunakan handle berbentuk burung atau berbentuk Garuda Mungkur, tapi dari Palembang juga banyak yang menggunakan handle berbentuk Garuda Mungkur, sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat, saya kebetulan dapatnya yang udah nggak utuh. Tadi juga bilah sangat tipis, udah tipis, sahabat-sahabat. Dan di werangka juga udah rusak lah. Mungkin perlu diberesin lagi biar lebih keren lagi, sahabat-sahabat. Dan mudah-mudahan ke depan saya bisa mengenalkan pusaka-pusaka Nusantara yang lain, khususnya yang berasal dari Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, sahabat-sahabat. Oke, apabila ada kekurangan atau ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam hormat saya buat masyarakat Lombok Tengah, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Barat. Sekali lagi, apabila ada kekurangan atau ada kesalahan, mohon sahabat-sahabat tulis di komentar agar kita semua bisa lebih tahu banyak informasi, agar kita semua lebih banyak mendapatkan pengetahuan tentang pusaka-pusaka Nusantara. Oke, salam budaya, salam lestari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.